Jadi perjalanan kita kali ini bersama Om Udin dan Iqbal ya. Perjalanan kali ini dari Bogor melewati Luwiliang, Jasinga, Cipanas dan ke arah Citorek atau negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Habis dari itu kita akan melanjutkan perjalanan dari negeri di atas awan menuju Karanghau Pelabuhan Ratu ya, melalui jalur Bayah tanpa melewati Sawarna. Dari Karanghau kita akan pulang ke Bogor melewati jalur Cikidang ya. Jadi dari Pelabuhan Ratu kita lewat Cikidang, lalu lewat Cijeruk, sampailah di negeri kita tercinta. Oke, Ciapus Taman Sari Bogor. Emang gak ada lawan ya, kalau berangkat pagi itu kita seger banget. Kita tadi ketemuan jam 4. Ini nunggu dulu Iqbal lagi isi BBM dulu di daerah Jasinga. Dan akhirnya setelah tadi sholat subuh di Luwiliang, lalu sarapan di Cigudeg, jam 6 kita sampai di Tugu Jasinga ya. Dari Tugu Jasinga kita melanjutkan perjalanan ke arah Cipanas. Kali ini jalan terlihat basah ya karena semalaman hujan. Alhamdulillah pagi harinya itu segar, mataharinya pun bersinar dan langitnya pun tidak terhalang oleh awan-awan mendung. Anjay, jadi segar banget perjalanan kita kali ini. Dan akhirnya kita sudah tiba di pertigaan Cipanas ya. Yang ke kanan ke arah Rangkas Bitung, yang ke kiri itu ke arah Citorek. Dan inilah dia jembatan Cebrang yang sudah 2 kali roboh karena terbawa banjir bandang ya, lagi bencana alam. Seger banget pagi hari ini melihat jembatan yang bagus dan langit yang cerah. Dari sini udah mulai kerasa ya, mulai naik tanjakan motor gue tuh agak berat. Dan ternyata motor gua tuh habis olinya ya. Habis olinya akhirnya kita kepikir dulu nunggu biar nggak panas karena lumayan jauh dari bengkel. Akhirnya gua juga ngeyel sedikit sih karena gua paksain terus. Gua pengen tahu sampai mana kuatnya si Agus. Dan inilah kita lagi istirahat ya di warung Pak Ajum. Di warung Pak Ajum, warungnya enak banget tuh, belakangnya itu ada pemandangan. Seru banget lah pokoknya perjalanan kita hari ini, melepas penat keseharian setelah 2 tahun nggak jalan atau nggak touring ya di motor. Kali ini lumayan lah perjalanan tipis-tipis, walaupun tipis-tipis ya lumayan lah ya. Totalnya sekitar 275 km perjalanan kali ini. Dan di sini kita bisa menikmati kopi panas di pagi hari, kopi berbekal dari rumah karena kita tahu kalau daerah sana itu atau di daerah di luar Bogor itu nggak bakal ada kopi liong ya. Jadi gue persiapan dari rumah bawa kopi liong tanpa gula. Kita nikmatin sebatang atau 2 batang atau 3 batang atau sebungkus rokok Sampuramal dengan segelas kopi liong tanpa gula. Dan kita lanjutkan perjalanan ya dari warung Pak Ajum menuju negeri di atas awan. Kita lihat ya seberapa masalah motor gua karena ini olinya udah kelihatan banget kering kata Pak Iqbal. Jadi ya kalau perjalanan menuju Citorek itu mata kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan alam yang sangat memanjakan mata. Karena kelihatan banget kayak lukisan di perjalanan ini. Kita akhirnya berhenti dulu, lihat dulu pemandangan, foto-foto sedikit dulu ya. Jadi untuk mengabadikan momen kapan kita melihat sawah dan gunung berjajar di hadapan kita. Wah, indah banget pokoknya mah, indah banget ya. Balik lagi ke motor gua. Mereka udah cium banget ya, bau gosong banget di motor gua tuh. Dan akhirnya di step dong akhirnya. Dan setelah diisi oli, akhirnya si Agus lancar lagi dong. Si Agus anjay, si Agus berapa itu? Kos turis ente bang. Dan kali ini kita langsung istirahat aja di warung ya, di warung di Gunung Luhur. Kalau pagi-pagi ini ramai banget di sini karena mereka mengejar pemandangan negeri di atas awan ya, karena awannya itu mulai startnya habis subuh sampai jam 8. Akhirnya kita sampai sini jam 9 itu nggak keburu ya, kita nggak lihat. Dan karena itu bukan tujuan kita, jadi nggak ada masalah buat kita juga sih ya, karena gue juga udah beberapa kali ya kesini. Dan inilah kondisi perjalanan dari Citorek menuju Karanghau Pelabuhan.
indah banget ya. Dan ada beberapa trek yang memang harus perlu hati-hati ketika kita melewatinya. Ada jalan genangan air yang rusak, jalan yang rusak, ini sempit ya. Terus tidak rekomen banget kalau buat bawa mobil ke sini. Tapi luar itu overall enak banget kita melewati hutan. Di sini sempat kaget ya, dikira jalan terputus. Tapi ternyata enggak. Ada si bapak ini yang bantuin buat ngeratain jalan. Ini gara-gara akibat longsor ya. Si bapak ini cuma minta seikhlasnya. Ini ada mobil lewat, padahal kalau buat gua nggak rekomen banget bawa mobil ya, apapun kecuali mobil tinggi ya. Dari perjalanan tadi Citorek menuju ke Karangho ini, kita lihat dari kanan kiri ada beberapa galian, mungkin penambangan emas atau nggak tahu juga ya. Kalau yang lainnya kita benar-benar nggak tahu, nggak sempat berhenti, nggak sempat nanya. Yang pasti perjalanan ini melewati gunung dan nggak rekomen banget kalau yang mau lewat malam-malam atau bawa mobil pendek, nggak rekomen banget ya. Sini sempat hujan dulu, kita berhenti memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tapi pakai jas hujan dulu ya, karena angin gede, hujannya juga lumayan lebat. Jadi makna dari perjalanan ini, makna dari setiap perjalanan kita yang kita tempuh, kita mulai memaknai bahwa semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Jadi kita bisa banyak belajar dari pengalaman mereka yang kita tidak pernah tahu. Pas sampai sini kita sempat terpesona ngelihat jembatan yang udah usang banget kelihatannya, mungkin peninggalan zaman Belanda. Dan inilah kondisi di atas jembatannya, banyak air tergenang ya. Jalannya masih jelek. Dan akhirnya panas juga, kita lepas dulu jas hujan dan kali ini panasnya benar-benar panas. Kita lanjutkan perjalanan dalam keadaan panas, lebih asik. Ini perkiraan sekitar jam 12, jadi setelah 2 jam perjalanan dari Citorek. Dan lagi-lagi kita terhenti karena melihat pemandangan yang begitu aduhai ya, kayak di lukisan. Ini indah banget ya. Nggak tahu nama tempatnya apa karena kita juga nggak sempat nanya-nanya, nggak sempat lihat map karena terpesona oleh keindahan alam. Dan di sini akhirnya hujan lagi dan kita berhenti sekitar setengah jam lalu melanjutkan perjalanan. Dan ada yang di skip tadi ya, perjalanan menuju Karangho itu hujan lebat sampai 2 jam kurang lebih perjalanan, kita basah kuyup. Dan akhirnya sampai juga ke tempat tujuan terakhir, destinasi terakhir, yaitu salah satu pantai di Pelabuhan Ratu. Nggak tahu nama tempatnya, yang pasti melewati Karangho ya, setelah Karangho. Jadi karena mungkin kita selalu menikmati perjalanan sampai lupa nanya alamatnya, nanya tempatnya. Disclaimer ya buat di sini, karena memang kita ini untuk dokumentasi keluarga, dokumentasi kita sendiri aja. Kalau memang ada di luar itu yang nonton video ini, ya mudah-mudahan jadi manfaat ya. Kita nikmati sore hari ini menuju senja. Dan ya, ngobrol-ngobrol ringan bersama Pak Udin dan Pak Iqbal. Kita ini baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur dari 2:30 sampai 4:30. Itu lumayan enak banget dan hujan waktu itu di warung, jadi nikmat banget lah pokoknya. Dan waktunya kita kembali lagi ke warung buat nyeduh kopi, karena kopi itu lebih penting. Ketika kopi diseduh, kita buang benci. Anjay. Dan kita akan pulang setelah maghrib ya. Setelah maghrib kita memutuskan untuk pulang menuju Bogor. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Mohon maaf atas keterbatasan editing, hasil video, dan lain-lain ya. Yang pasti perjalanan ini sangat seru, walaupun cuma 275 km, tapi lumayan lah buat penyegaran ya daripada sehari-hari makanannya dashboard marketplace terus, spend iklan dan lain-lain, promosi dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya kita healing dan malam hari ini kita langsung pulang lagi ke Bogor. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai juga kita di kecamatan tercinta, kecamatan Taman Sari, tepatnya di Warung Awi Gang Sahabat ya, kediamannya Bapak Iqbal. Kita santai sedikit, ngobrol-ngobrol dulu bagaimana tadi di perjalanan, kekurangan dan kelebihannya. Dan sekali lagi ini semua tentang hobi ya, tentang kesukaan kita. Kalau memang sukanya rebahan di rumah ya di rumah aja nggak apa-apa.
Kalau mau jalan ya jalan aja, kalaupun capek dan beberapa kemungkinan terjadi nggak masalah. Dan akhirnya diurut dong nelpon Mang Ai. Terima kasih banyak.